Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat malam. Dan kita kembali bertemu dalam renungan malam pada hari ini. Adapun pembacaan renungan pada malam hari ini diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-14. Sebelum membaca, merenungkan dan melakukan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan hamba-Mu juga siap menyampaikan kebenaran-Mu dan firman-Mu menjadi berkat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai 14, demikian bunyinya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuannya yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman pada malam hari ini. Adapun tema dari LAI adalah ucapan syukur dan doa. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ucapan syukur dan doa itu adalah utama. Dalam doa ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ucapan syukur atas apa kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Tuhan, bangun pagi kami sudah merasakan sehat. Terima kasih Tuhan makanan ini. Mengucap syukur apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, permohon atau permintaan. Karena Tuhan berkata, mintalah maka akan memberi. Kalau kita tidak mohon, kita tidak minta, bagaimana kita akan diberi? Karena itu janji Tuhan Yesus. Yang ketiga, dalam doa adalah segala sesuatu kehendak Tuhan yang jadi. Waktu Tuhan Yesus berdoa, kehendak-Mu lah Bapa, kuserahkan seluruh hidup ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, saudara kita itu, kepada saudara-saudara yang kudus dan percaya di jemaat Kolose. Yang pertama, Paulus berdoa kepada Timotius dan saudara-saudaranya supaya mereka diberikan hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu yang utama Bapak Ibu dan Saudara. Kita harus minta hikmat itu supaya kita boleh dikuatkan untuk mengatasi segala sesuatu, menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Di sini katakan bahwa kalau ada hikmat dari Allah, maka segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah akan terbukti. Apa itu perbuatan baik Allah? Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan kita boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Kalau kita mau minta hikmat dari Allah. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhikmat yang datang dari Allah, supaya kita bisa menyatakan kebenaran kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius saudaranya itu, dan kepada saudara-saudara yang lain di Kolose, adalah supaya mereka tetap tekun dan sabar menanggung segala apa yang dilakukannya. Paulus sudah belajar dari apa kehidupannya, tapi justru Paulus belajar dari gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu minta di dalam hikmat Allah. Yang kedua, dia selalu melakukan segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Walaupun ada tantangan-tantangan, walaupun ada rintangan di depan, tapi Tuhan Yesus ajarkan kepada Paulus juga, dan Paulus mengajarkan pada Timotius dan saudaranya supaya dia tetap tekun dan sabar dalam menanggung segala dalam pelayanannya.
Mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, kita pun harus berikan ketekunan dan kesabaran. Dan kita juga terus minta hikmat pada Allah. Di dalam kondisi yang sedang pandemi ini, disinilah diperlukan bagaimana kita tetap dekat sama Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan dan berdoa kepada Timotius dan saudara dan jemaat di Kolose adalah mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena dia sudah katakan bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kenapa? Di dalam dia ada penebusan, yaitu pengampunan dosa. Paulus ingatkan bahwa dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada penebusan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur dalam sukacita itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam masa-masa pandemi ini juga kita boleh terus mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, atau mungkin saudara kita yang telah meninggalkan kita. Mungkin kita sendiri sedang mengalami di dalam sakit penyakit yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi kita harus yakin percaya, di dalam Tuhan ada pengampunan dosa, ada penebusan. Biarlah kita juga senantiasa dikuatkan melalui doa-doa kita, melalui persekutuan, melalui hubungan kita dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara kita boleh tumbuh terus dalam kata ucapan syukur dalam doa kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan boleh dikuatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang diberikan pada malam hari ini, di mana kami boleh juga dikuatkan melalui Rasul Paulus kepada Timotius di dalam jemaat di Kolose. Biarlah kami juga boleh dikuatkan untuk tetap untuk mengucap syukur dan berdoa dalam setiap kehidupan sehari-hari. Karena Engkau sendiri sudah menjadi teladan bagi kami Tuhan. Engkau berdoa, Engkau meminta hikmat dari Allah, dan Engkau juga mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini menjadi berkat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan istirahat Tuhan, berkati malam ini sehingga kami boleh bangun pagi besok dengan tubuh yang sehat, dengan penuh kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.